Damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan yaitu tenang dulu. Ya, tenang dulu. Tidak mudah bereaksi. Setiap hari, mau tidak mau, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Entah itu keluarga kita, teman di kantor, atau di mana saja kita berkomunitas. Kita berkumpul, kita berteman. Namanya kita berinteraksi atau berhubungan dengan sesama, pasti ada komunikasi. Di dalam komunikasi kadang-kadang bisa terjadi salah paham. Contoh antara si A dan si B. Penyebab salah paham bukan hanya dari sisi si A saja, tetapi bisa dari si B, kedua belah pihak. Bisa dari si A yang mengatakan atau menyampaikan pesan atau kata-kata, bisa juga dari si B yang menerima atau menangkap pesan atau kata-kata tersebut. Hal ini juga saya alami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali dan beberapa tiba-tiba menjadi masalah yang besar, padahal awalnya hanya sepele. Nah, jika kita tidak melatih diri untuk tenang dulu, artinya tidak mudah bereaksi, maka siklus tersebut akan terulang terus sampai kita benar-benar sadar dan merubah cara berpikir kita. Bagi saya adalah pengalaman yang sangat berharga. Setelah beberapa kali saya melewatinya, terutama berturut-turut di tahun yang lalu dan di tahun ini. Ini saya sedang berbicara bahwa saya sendiri pernah melakukan hal-hal tersebut. Saya mengalami hal-hal tersebut. Saya mengalami saat saya salah atau kurang tepat cara menyampaikan pesan, sehingga orang lain menjadi salah paham. Sebaliknya, saya juga mengalami saya gagal paham saat menerima perkataan atau pesan dari orang lain, sehingga saya salah paham dan akibatnya tidak enak hati. Dan mungkin jawaban saya juga menjadi salah kepada orang yang menyampaikan pesan kepada saya. Semua ini terjadi karena langkah pertama langsung bereaksi. Seharusnya adalah kita tenang dulu, tidak mudah bereaksi. Lalu saya ingat ayat firman Tuhan di kitab Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mendengar berarti yang pertama memperhatikan pesan yang disampaikan. Kedua, berpikir dulu, artinya berusaha mengerti atau memahami atau mempelajari dulu maksud dari apa yang dikatakan, sehingga kita bisa memutuskan atau menyelesaikan masalah dengan lebih baik, lebih tepat. Yang ketiga, kita menangkap apa yang dikatakan. Itulah mendengar. Ada orang yang diam lama tetapi tidak memahami perkataan seseorang. Akhirnya salah merespon karena ternyata diamnya adalah pikirannya jalan sendiri. Tidak fokus, tidak berusaha menangkap apa yang dibicarakan. Akhirnya dirinya sendiri gagal paham, maka terjadilah salah paham. Ada yang terburu-buru menangkap kata-kata dan dengan cepat ingin merespon atau menjawab sebelum benar-benar memahami apa yang dimaksud. Akhirnya gagal paham, salah paham. Ada kalanya keadaan kita juga sedang tidak fokus atau tidak baik atau sedang ruwet, banyak kerjaan, sedang dalam masalah pada waktu kita menerima sebuah pesan atau perkataan orang lain, sehingga menyebabkan kita gagal paham, jadi salah paham lagi. Dan
kita juga menjawab sesuai kondisi kita yang sedang tidak tenang. Yang menerima jawaban dari kita jadi gagal paham, salah paham, buyar Bapak Ibu Saudara. Terjadi kesalahpahaman yang seharusnya masalah sepele menjadi besar. Jadi, dalam situasi apapun, dalam segala sesuatu yang kita tangkap baik dengan mata atau telinga kita, tidak mudah bereaksi tapi mulai melatih diri berpikir, memahami, mengerti situasinya lebih dulu, memahami maksudnya, mempelajari dengan cepat apa yang sedang kita terima, sehingga tidak sampai terjadi kesalahpahaman yang bahkan sampai bisa merusak sebuah hubungan. Ini bisa hubungan suami istri, hubungan suami istri, papa mama dengan anak, orang tua dengan anak, dengan saudara kandung, saudara sepupu, saudara ipar, dan semua hubungan pertemanan kita. Pesan firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19. Sekali lagi yang pertama, cepat mendengar. Artinya, menangkap maksud dari sebuah perkataan, berusaha mengerti dan memahami lebih dulu. Yang kedua, lambat berkata-kata, tidak buru-buru menjawab atau merespon. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi kita berusaha menyerap dulu apa yang dikatakan, kita menjawab apa yang diperlukan. Tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang. Apa yang diperlukan oleh orang yang bertanya kepada kita atau meminta respon kita. Karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Yang ketiga, lambat untuk marah, berarti tenang dulu. Saat melihat atau mendengar sesuatu, tidak langsung masuk ke hati, tetapi kita masukkan ke pikiran dulu dengan pikiran jernih dan netral, sehingga hati kita tidak mudah terluka. Dikatakan Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang tidak cepat marah dikatakan lebih baik dari seorang kuat yang gagah perkasa. Di dalam terjemahan-terjemahan lain. Orang yang bisa memerintah atau menguasai jiwanya, yaitu hati dan pikirannya. Menguasai roh manusia di dalamnya untuk tunduk kepada roh Allah. Adalah lebih baik daripada orang yang merebut atau menguasai sebuah kota. Jika kita terus melatih pikiran dan hati kita untuk tenang, tidak cepat bereaksi, dengan kata lain kita dapat menguasai diri kita, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik dalam segala perkara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian di dalam diri kami, mengingatkan kami untuk kami melakukan atau mengatakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan kami juga memiliki ketenangan di dalam Engkau, karena ada Roh Kudus di dalam kami yang memberikan damai, sejahtera, dan ketenangan. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat